Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi kelas 10. Selamat bergabung di SMK Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Bapak harapkan hasil masa orientasi siswa selama 3 hari kemarin bermanfaat dan kalian semua diterima menjadi siswa-siswi SMK Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Satu hal yang ingin Bapak sampaikan bahwa untuk di kelas 10 Bapak diberikan amanah untuk mengajar pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN di kelas 10 itu sebenarnya tidak jauh dari pelajaran yang pernah kalian pelajari selama di SMP. Seperti buku yang sudah Bapak share di grup, silahkan di download, kalau perlu di print ya untuk dipelajari di rumah. Ya, karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oke, anak sekalian, untuk hari ini Bapak akan memberikan pelajaran bab 1 PPKN, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di bab 1 ini kita akan selesaikan dengan beberapa kali pertemuan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya, silahkan nanti dibaca buku yang sudah Bapak berikan. Ya, yang pertama di situ ada macam-macam kekuasaan negara. Ya, macam-macam kekuasaan negara. Bapak yakin kalian sudah tahu dari SMP tentang pelajaran ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan negara di negara kita sebagai negara republik itu dibagi menjadi beberapa kekuasaan. Yang pertama kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ya, biasanya dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah, ya, yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kemudian kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ya, silahkan dipelajari lebih lanjut siapa saja institusi yang masuk dalam kekuasaan legislatif ini. Sedangkan yang ketiga, kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Ya, jadi selain membentuk dan melaksanakan undang-undang, harus ada lembaga yang bisa mempertahankan undang-undang. Itulah lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif. Yang mana saja itu, ya, silahkan dibaca buku yang sudah Bapak berikan. Nanti Bapak akan mengecek atau mengevaluasi pemahaman kalian tentang materi ini. Kemudian yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Secara garis besar ada 2 konsep yang digunakan di Indonesia. Ya, silahkan dibaca baik-baik di bukunya itu. Yang pertama konsep secara horizontal. Ya, konsep secara horizontal, dan yang kedua adalah konsep secara vertikal. Oke, anak sekalian, untuk minggu ini ya silahkan dipelajari bab 1 ya, bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama macam-macam kekuasaan negara, dan yang kedua konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya, Bapak tidak usah menjelaskan terlalu panjang lebar karena Bapak sudah share bukunya. Silahkan dibaca baik-baik, silahkan difahami. Ya, nanti Bapak akan memberikan tugas untuk evaluasi pemahaman kalian dalam pelajaran hari ini. Oke, terima kasih.
silahkan belajar ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.